dituntun tangannya. Tapi ketika anak sudah dewasa, orang tua cukup kasih prinsip dasar atau core values. Sisanya, gunakan akalmu. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir nggak bawa aturan teknis kaku untuk setiap hal kecil, tapi membawa prinsip universal. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap akal manusia sudah cukup matang untuk melakukan ijtihad atau mengambil prinsip dari Al-Quran lalu menerapkannya ke masalah modern pakai logika. Jadi dengan bekal manual terlengkap yaitu Al-Quran dan contoh terbaik yaitu sunnah, manusia sudah bisa lulus untuk mengelola hidup dan buminya dengan akal sehat. Terus, validasinya apa kalau kitab Al-Quran yang berumur 1400 tahun ini masih kompatibel dengan masalah modern kayak kripto, AI, atau mental health? Yang pertama, Al-Quran itu jenius karena tidak bicara teknis kaku, tapi bicara algoritma. Contoh, Al-Quran nggak ngomongin jangan main Bitcoin, tapi Al-Quran kasih rumus, jangan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau horor, demi masa depan yang lebih cerah, dan judi atau maisir. Rumus ini bisa dipasang atau di-apply ke sistem mulai dari barter unta zaman dulu sampai ke sistem blockchain hari ini. Yang kedua, teknologi boleh berubah dari pedang ke nuklir, tapi usernya, yaitu manusia, speknya nggak berubah. Manusia masih punya ego, hawa nafsu, keserakahan, dan kecemasan yang sama dengan orang zaman dulu. Al-Quran itu manual untuk menata jiwa manusia, bukan cuma menata alatnya. Selama manusianya masih punya hati, obatnya masih relevan. Yang ketiga, ada banyak ayat yang dulu dianggap kiasan ternyata baru terbuka kuncinya sekarang. Contohnya soal embriologi, expanding universe atau semesta mengembang, sampai garis edar matahari. Ini semacam hint yang membuktikan kalau penciptanya Allah udah tahu masa depan bakal kayak gimana. Jadi Al-Quran relevan bukan karena dia buku sains, tapi karena memuat peta navigasi yang fundamental. Zaman bisa berubah, tapi arah utara dan selatan di kompas gak pernah berubah. Yang keempat, Al-Quran itu rahmat untuk alam semesta, karena sapaannya adalah wahai manusia atau ya ayyuhan nas. Kalau kitab terdahulu, sapaan utamanya sangat spesifik untuk kaum tertentu. Ini adalah transisi dari sistem exclusive membership menjadi open public access. Sistem ini bukan dongeng, tapi sebuah rancangan manajemen kehidupan yang jenius. Gimana menurut kalian? Coba diskusi di kolom komentar ya.